oleh perwakilan wisudawan Stikes Arum kepada Reza Artamevia, Sarjana Farmasi, dimohon menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat wali kota Salatiga yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, yang kami hormati Ketua PAVI Kota Salatiga, yang kami hormati Ketua IAI Kota Salatiga, yang kami hormati Ketua IBI Kota Salatiga, yang kami hormati pendiri Yayasan Arum di Salatiga, yang kami hormati Rektor Universitas Anur Purwodadi, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arum, yang kami hormati orang tua mahasiswa dan keluarga wisudawan Stikes Arum, tamu undangan beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Wisudawan yang berbahagia, saat pertama kali menginjakkan kaki di Stikes Arum, memang benar semua terasa asing dan berat bagi kita sebagai mahasiswa baru. Namun pada hari ini kita dipertemukan kembali menggunakan toga kebanggaan. Sekali lagi, selamat untuk kita semua. Menyelesaikan studi saat pandemi dan pasca pandemi bukanlah suatu hal yang mudah. Kami harus menyesuaikan perubahan yang tidak mudah sebagai tantangan. Biasanya kami bertemu dengan teman-teman, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf yang selalu tersenyum ramah memberikan bantuan yang kami butuhkan. Akan tetapi, COVID-19 menyebabkan kami untuk saling berjarak karena seluruh kegiatan harus dilakukan dari rumah. Tak sedikit dari kami yang merasa takut, merasa cemas, bahkan tertekan dengan perubahan itu. Kami harus belajar secara daring, menggunakan metode belajar secara online maupun offline. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kami. Dan hari ini kami berkumpul di sini memberikan arti bahwa kita mampu, kita bisa dalam menghadapi tantangan itu. Sehingga well done, kalian sangat luar biasa. Hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, telah selesai sudah tugas kita sebagai mahasiswa di Stikes Arum. Untuk itu, izinkanlah saya mewakili seluruh wisudawan untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam melewati lika-liku perjalanan sebagai mahasiswa. Berbicara mengenai hal yang istimewa, hari ini kita berkumpul di sini juga merupakan hasil kerja keras dari orang yang sangat istimewa, yaitu ayah, ibu, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada kita semua. Untuk itu, setelah ini, jika teman-teman berkenan, saya ingin teman-teman memeluk mereka, ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, meskipun kita semua tahu makasih tersebut tidak akan pernah mampu untuk menggantikan semua jasa-jasa yang telah mereka beri. Akan tetapi dengan kemenangan kita hari ini dapat menjadi sedikit penawar rasa lelah dan letih yang mereka rasakan, yang tidak pernah mereka utarakan juga. Bapak Ibu, kami percaya bahwa ada banyak air mata yang jatuh, ada banyak ribuan keringat yang mengalir, serta ada banyak keinginan-keinginan yang tertahan demi kami menuntut ilmu di sini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kemenangan ini kami persembahkan kepada Bapak Ibu.
untuk seluruh teman-teman seperjuangan yang hadir pada acara hari ini. Terima kasih untuk selalu bangga menjadi diri kalian. Terima kasih untuk hal-hal yang telah kita lalui bersama. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa saya mengagumi kerja keras kalian semua. Bertemu dengan kalian merupakan suatu berkat yang saya syukuri. Karena dari kalian saya banyak belajar tentang arti kebersamaan, tentang arti perjuangan, dan arti toleransi yang sangat dijunjung tinggi di Stikes Arum Salatiga. Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian, dan kalian telah menjadi perjalanan dalam hidup saya. Akhir kata saya ucapkan, saya atas nama Reza Artamevia yang mewakili teman-teman seperjuangan memohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian atas beberapa kata sambutan yang saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan Ketua Stikes Arum kepada Ibu Retnani Muji Lestari, SSTMH, dimohon menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat Wali Kota Salatiga yang diwakili oleh Dr. Prasid Al-Hakim selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi IBI Kota Salatiga, Ibu Siswanti SST BDN MKes. Yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi IAI Kota Salatiga, Apoteker Yunia Ratnasari SFAM. Yang kami hormati Ketua Organisasi PAVI Kota Salatiga, Ibu Vivi Nurul Afifah SFAM. Yang kami hormati Rohaniawan Agama Islam, Bapak Komarudin Safaat SHI. Mengawali sambutan saya, mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademika Stikes Arum dengan penuh kebanggaan menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studi di Stikes Arum. Dengan segenap jerih payah, ketekunan, keuletan, saudara serta diiringi dukungan dan doa dari keluarga, saudara kini telah berhasil memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan bagi program studi Diploma 3 Kebidanan dan Sarjana Farmasi bagi program studi Sarjana Farmasi. Para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, izinkan kami sampaikan beberapa amanat dan tanggung jawab ke depan. Perlu saudara sadari bahwa prosesi kali ini merupakan acuan saudara untuk melangkah. Prosesi ini merupakan simbol kelulusan di mana saudara akan mengemban tugas baru, tanggung jawab baru, dan penuh komitmen. Ini adalah bab baru dalam perjalanan hidup nyata. Dunia kerja akan lebih banyak memiliki warna, baik segi tantangan maupun peluang yang ada. Saudara adalah harapan bagi kami, bangsa, negara, dan agama, serta hati ayah dan ibu. Tetaplah berpijak pada kemuliaan dan berguna untuk sesama. Karena kemuliaan yang berharga adalah kebaikan tanpa memandang apapun yang senantiasa Allah ridhoi. Tentu harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh. Anak-anakku, setinggi apapun pemahaman akan ilmu, tanpa disandingkan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan sistem, tentu tak akan dapat menaklukkan kerasnya dunia. Maka dari itu, hiduplah dalam dekapan Tuhan dan hiduplah dengan dekat sesama. Akhir kata, kami segenap sivitas akademika Stikes Arum memohon doa agar kami dapat terus menyempurnakan dan memajukan Stikes Arum. Semoga Allah SWT meridhoi segenap upaya kita bersama ini, senantiasa membimbing langkah kita untuk terus menapak di jalan kebaikan serta mengaruniakan kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan wisudawan yang dibacakan oleh Kaprodi Sarjana Farmasi dan Diploma 3 Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memungkinkan saya sebagai Kaprodi Sarjana Farmasi. Jadi mungkin kesan dan pesan dari mahasiswa tadi yang Reza Arta mungkin sangat berkesan dan mungkin itu adalah salah satu kedalaman perasaan mahasiswa pas waktu kuliah. Nah, yang di sini yang saya akan bacakan adalah memang secara individu. Jadi beberapa mereka menuliskan secara individu pesan dan kesan mereka gitu. Jadi di sini sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa, kemudian kepada orang tua yang sudah bersusah payah untuk menyekolahkan mahasiswa ini supaya bisa lulus dengan baik. Di sini mungkin saya akan mengomentari bahwa ada kata-kata di sosial media mengatakan bahwa IPK itu hanya sekedar angka. Dan saya sebagai dosen itu sangat menyakitkan. Karena kenapa? Karena mahasiswa ini selama kuliah itu sangat berdarah-darah. Jadi di sini saya akan membacakan beberapa atau seluruh pesan dan pesan dari mahasiswa. Mungkin nanti yang saya bacakan bisa berdiri ya, supaya nanti bisa dilihat kelakuannya saat kuliah dari versi Kaprodi. Jadi versi Kaprodi, ini keresahan Kaprodi untuk mahasiswa-mahasiswanya. Yang pertama, Mutiara Sila. Oke. Oke, Mbak Mutiara Sila. Jadi di sini dituliskan kebiasaan belajar. Melihat dan memahami, kemudian dihafal dan diulang terus-menerus. Jadi memang ini kebiasaan Mbak Sila selama kuliah dan itu words karena memang Mbak Sila ini pada waktu awal kuliah itu nilainya selalu di bawah tapi sekian hari berjalannya waktu semester demi semester ternyata bisa beradaptasi dan mendapatkan nilai yang terbaik untuk hari ini ya Mbak Sila. Kemudian di sini untuk pengalaman yang berkesan, di sini Mbak Sila menuliskan bahwa praktikum sampai maghrib. Sampai malam praktikumnya. Memang itu adalah kondisi ya mahasiswa farmasi. Saya sebagai dosen juga sudah sering mengalami seperti itu sebagai mahasiswa farmasi. Memang di farmasi itu praktikumnya sangat banyak, sangat melelahkan dan sangat susah kalau menurut saya. Dan kalau misalnya mendapatkan IPK di atas 3 itu saya rasa perjuangannya harus berdarah-darah. Oke, mungkin itu dari Mbak Sila. Terima kasih. Monggo disilahkan duduk. Kemudian Mas Willy Eko, monggo berdiri. Oke, untuk Mas Willy Eko nih yang pertama ini kebiasaan belajar. Dituliskan di sini adalah kebiasaan belajar menanamkan kebaikan dimanapun apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Mas, kalau saya menjadi dosen dan kamu masih mahasiswa, saya suruh revisi ulang. Ya, di sini disuruh untuk kebiasaan belajar, tapi ini Mas malah menuliskan moto hidup ya. Tidak apa-apa ya, sekalian aja ya, sekalian. Jadi moto dari Mas Willy Eko ini adalah menanam kebaikan dimanapun dan kapanpun akan menuai kebaikan itu sendiri. Kemudian untuk pengalaman berkesan ketika duduk bersama Bapak dosen karena bercerita bahwa punya anak itu ribet. Pampers dan susu anak itu mahal. Jadi pembelajaran yang bisa diambil jangan dibeli pampers sama susu kalau punya anak nanti. Jadi mikir 2 kali kalau pengen punya anak. Yang dituliskan Mas Willy Eko seperti itu. Mas, itu adalah kehidupan bapak ya Mas ya. Jadi bapak kamu juga, bapak Anda juga itu pas waktu mendidik Anda, merawat Anda ya mikirnya ini semua. Nanti mungkin Anda akan melalui itu semua dan mudah-mudahan bisa menjadi bapak yang baik ya. Jadi Mas Willy Eko juga ini pas waktu praktikum atau praktek di rumah sakit itu sangat berkesan sekali karena pas waktu saya bertanya kepada pembimbing rumah sakit atau apoteker di rumah sakit, siapa mahasiswa yang bikin repot di rumah sakit, siapa mahasiswa yang mengeselin di rumah sakit. Terus dijawablah Mas Willy Eko. Tapi belum selesai di situ. Tapi Mas Willy Eko itu yang paling rajin, yang paling bisa berkomunikasi. Jadi pertanyaan tadi tidak terjawab. Makanya saya bilang bahwa IPK ini bisa didapatkan dengan
kerja keras yang sangat besar, dan itu dibuktikan dengan kita bersosialisasi di lingkungan kerja, di lingkungan sekitar, dan mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat. Oke. Mungkin terima kasih untuk Mas Willy Eko. Kemudian di sini ada teman dekat dari Mas Willy Eko, yaitu Muhammad Betran. Monggo Mas Muhammad Betran di sini. Di sini dituliskan bahwa kebiasaan belajar, saya memiliki niat untuk belajar di malam hari. Masalahnya saya ketiduran. Astaga ya. Saya tambahin ya Mas Betran ya. Saya ketiduran dan sering push rank ya. Jadi ini Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, Mas Betran ini sering sekali push rank di malam hari, mungkin sambil belajar ya Mas ya, sambil belajar bisa masuk pelajarannya kalau disambi dengan push rank gitu. Kemudian ini pengalaman berkesan kuliah daring sambil ke hutan memetik buah durian ya, sangat botani sekali ya, mendalami kuliah botani yang ke alam-alaman ya Mas Betran. Gitu. Jadi Mas Betran ini pas waktu di kuliah atau pas waktu di kampus ini salah satu sosok pria yang pemalu, sangat pemalu. Kemudian di sini Mas Betran ini kalau misalnya ketemu perempuan baru gitu langsung menciut ya, langsung menciut. Jadi mudah-mudahan kedepannya Mas Betran lebih tegak lagi. Mas Betran itu ganteng ya, jadi tenang aja, tidak usah minder dengan cewek-cewek cantik yang lain gitu. Mungkin itu dari beberapa mahasiswa yang memiliki kesan dan pesan yang dituliskan di sini. Kemudian untuk Mbak Devi Wulan Kirani, monggo Mbak Devi Wulan Kirani. Oke, Mbak Devi Wulan Kirani ini mungkin salah satu mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik saat waktu kuliah. Mbak Devi ini sangat rajin kuliah, kemudian sangat perhatian juga, dan kami sebagai prodi juga sangat bangga lah kepada mahasiswa-mahasiswa farmasi yang sudah belajar selama 4 tahun ini. Di sini untuk kebiasaan belajarnya, saya sering belajar jam 3 pagi karena saat belajar malam saat belajar di malam hari saya sering ketiduran. Nah mungkin agak sedikit sama Mas Betran, tapi mungkin kalau Mas Betran tidak mencakup semua, ini bisa masuk semuanya pelajarannya. Kemudian untuk pengalaman berkesannya, saya menjadi perempuan yang sangat kuat karena waktu KKN saya bertugas untuk angkat-angkat beras saat bazar Ramadan. Memang perempuan-perempuan farmasi ini sangat kuat ya. Beri tepuk tangan untuk perempuan-perempuan farmasi. Kemudian di sini ada Mbak Hanung. Kebiasaan belajar, saya biasa belajar di kampus sore hari dan belajar 2 jam sebelum ujian. Jadi bukan SKS sistem kebut semalam, tapi SKS sistem kebut sejam ya, sejam. Kemudian pengalaman berkesan, waktu KKN di bulan puasa saya lupa masak nasi. Jadi teman-teman tidak sahur. Maaf ya teman-teman ya. Maaf ya, dimaafkan ya Mbak Hanung ini. Kemudian untuk berikutnya Iin Rohayati, monggo Mbak Iin. Di sini kebiasaan belajar fleksibel sesuai sikon, biasa belajar sendiri sambil ngobrol. Jadi pengalaman berkesannya praktikum ekstraksi sampai malam. Jadi memang untuk praktikum ini sangat berkesan untuk mahasiswa farmasi karena memang beda dari yang SMA atau SMK dan yang lain, karena hanya harus membutuhkan konsentrasi dan waktu yang cukup lama. Kemudian di sini ada Marisa Ida, kebiasaan belajar di tengah malam yang suasananya tenang, pikiran pun langsung encer. Oke, Mbak Marisa Ida, insya Allah diteruskan ya Mbak ya, langsung supaya encer terus. Kemudian untuk pengalaman berkesan, semua pengalaman pahit dan manis yang saya dapat selama perkuliahan adalah hal yang menyenangkan bagi saya. Karena dari situlah saya menjadi lebih dewasa dan pribadi yang lebih baik dan baik lagi. Kemudian berikutnya di sini ada Mila Rizkia. Monggo Mbak Mila. Di sini ada kebiasaan belajar, mencatat poin yang penting kemudian dihafalkan dengan metode SKS. Sistem kebut semalam, saya koreksi ya, sistem kebut sejam ya, untuk Mbak Mila ini sistem kebut sejam.
Nah, itu untuk kebiasaan belajar, sedangkan untuk pengalaman berkesan di sini adalah praktikum farmakologi. Karena saya pernah merawat mencit dan memberi makan setiap hari, tetapi pada akhirnya saya sendiri yang membedah perutnya. Sangat psikopat ya. Ya, mungkin itu saja, ada beberapa mahasiswa, dan mungkin yang terakhir dari spesial dari Mbak Fajria Apriliana, monggo Mbak. Jadi Mbak Fajriah ini adalah mahasiswa dari luar Pulau Jawa ya. Di sini saya akan membacakan kebiasaan belajarnya. Kebiasaan belajar berbicara dengan diri sendiri dan mendramatisasi apa yang dipelajari. Nah, ini agak typo sedikit ya. Jadi kemudian pengalaman berkesan belajar bahasa Jawa baik dan buruk. Jadi belajar bahasa Jawa baik dan buruk, tapi entah kenapa yang buruk yang cepat dihafal. Jadi mungkin itu kesannya untuk belajar bahasa Jawa. Kemudian untuk kesan yang lain, makan soto di depan kampus bareng teman-teman selama 4 tahun berturut-turut. Oke. Jadi memang soto di depan kampus itu sudah murah dan enak ya Mbak ya. Saya juga sering makan di situ. Di sini Mbak Fajriah ini kalau di kampus itu mungkin suaranya paling besar ya. Suaranya paling besar, paling tegas, tapi sopan. Jadi bedakan antara tegas atau tidak sopan. Jadi suaranya memang besar. Kemudian kalau misalnya Mbak, ini saran dari saya ya, itu suaranya agak dilembutin lagi supaya bisa meluluhkan hati seperti Mas Betran. Karena Mas Betran itu hatinya lembut ya. Jadi takutnya nanti Mas Betran shock kalau mendapatkan Mbak Fajriah gitu. Mungkin saya undang khusus untuk Mbak Fajriah dan kedua orang tua untuk maju ke depan untuk diberi kenang-kenangan langsung dari yayasan. Karena memang mahasiswa dari luar Pulau Jawa. Monggo Mbak, Pak, silahkan di depan. Ke depan. Sekarang yang dari Prodi Bidan Mbak Amelia Widyastuti, monggo dipersilakan berdiri. Ya, di sini kebiasaan belajar sambil makan dan bercerita dengan teman-teman. Pengalaman berkesan, senang pernah menjadi mahasiswa di Stikes Arum, bertemu dengan teman-teman yang belum pernah saya kenal, dan terima kasih kepada dosen yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan untuk teman-teman. Sudah menemani saya di perantauan selama 3 tahun ini. I love you all ya. Di sini monggo dipersilahkan Bapak Ibu sebagai wali orang tua Mbak Amel dipersilahkan untuk maju ke depan. Monggo Mbak Amel bisa diajak orang tuanya untuk maju ke depan. Mbak Amel sudah dititipkan ke kami. Oke, mungkin dari Ibu Wasni Adila bisa memberikan kenang-kenangan untuk orang tua. Ini Mbak Amel dari Sumatera, nggih Bapak Ibu semua. Jadi dulu kita di sini sampai 3 tahun ya teman-teman semua, dari 8 mahasiswa kami menemani Mbak Amel, nggih, selama kurang lebih 3 tahun seperti itu. Selanjutnya yaitu Mbak Anisatul Kulub, monggo dipersilahkan berdiri. Ya, kebiasaan belajar di sini, kebiasaan saya belajar harus menyendiri dan harus ada kopi hitam, apalagi saat harus menghafal atau untuk persiapan ujian agar bisa fokus dan menangkap apa yang dibaca ya. Mbak Anis harus kopi hitam ya.
kopi hitam kupu-kupu. Oke, di sini pengalaman berkesan selama kuliah bagi saya, semua perjalanan bagi saya sangat berkesan karena waktu demi waktu banyak momen entah itu menyedihkan, menyenangkan dan sampai bisa bertahan sampai di titik wisuda ini. Mohon tepuk tangan semuanya. Nggih, luar biasa Mbak Anis. Yang selanjutnya Mbak Ita Sari Fatal Ilmi, okay. Kebiasaan belajar membuat planning saat kaldik turun ya, yang diberikan Bu Ati itu, dan mencatat tanggal-tanggal ujian dan belajar H-1 ujian, mengerjakan tugas mepet deadline, pasti otak encer ya. Pengalaman berkesan, pagi dirawat di IGD, siang praktek jaga siang ya. Jadi harus kuat ya ibu-ibu bidan semua ya, walaupun sakit ya, menjaga orang sakit itu tugas utama kita ya. Terima kasih Mbak Ita, monggo. Mbak Anggita di sini kebiasaan belajar lebih fokus jam 2 sampai 5 pagi karena membutuhkan suasana yang tenang. Bagi pengalaman berkesan, bisa menjadi mahasiswa kesehatan dan sekaligus belajar tentang bisnis adalah suatu kesempatan yang berharga ya. Jadi Bu Bidan langsung bisa berbisnis juga ya Mbak Anggita ya. Semangat ya. Oke, silahkan Mbak Miftahul Janah, monggo dipersilakan berdiri ya. Di sini kebiasaan belajar membaca semalam kalau mau ujian ya. Pengalaman berkesan praktek pendampingan ibu hamil Resti di Salatiga. Oke, di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Dr. Prasid Al-Hakim. Di sini kami sudah diberikan amanat untuk bisa mendampingi ibu hamil Resti di Kota Salatiga semuanya. Berikan aplaus untuk kita semua calon-calon Bu Bidan yang dari Stikes Arum Salatiga. Di sini lagi Mbak Pinentris Aura, monggo dipersilakan menyendiri di waktu tengah malam ya, sendirian ya Mbak Pinentris ya. Oke, pengalaman berkesan selama kuliah di Arum dalam 2 tahun 5 besar duta genre ya, berikan aplaus untuk Mbak Pinentris. Yang kedua, menjadi duta pariwisata dan berkomunikasi langsung dengan Miss Internasional serta pejabat tinggi lain ya. Selamat Mbak Pinentris. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan minat bakat kepada putrinya ya. Selanjutnya yaitu Mbak Winda, kebiasaan belajar menjelang subuh ya Mbak Winda ya. Habis tahajud lanjut belajar. Pengalaman berkesan, senang bisa banyak bertemu orang baru dengan berbagai karakter. Terima kasih Mbak Winda. Terus yang terakhir ini Bapak Ibu tamu dan semua, Mbak Putri Sabila Dewi Ayuni. Kebiasaan belajar dengan mendengarkan musik ya. Musiknya apa kemarin Mbak Putri? Metal ya. Ya, kalau metal itu lebih masuk katanya Mbak Putri ya. Oke, pengalaman berkesan baru pertama sekelas cuma 8 orang ya. Alhamdulillah ya, di sini angkatan yang luar biasa Bapak Ibu semua. Untuk bidan angkatan dulu masuk itu angkatan COVID-19 ya, di mana kami harus bertahan. Dari 8 mahasiswa ini mereka yang perlu dibimbing ya, alhamdulillah 8 masuk, akhirnya alhamdulillah bisa berpijak sampai detik ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dosen dan tenaga pendidikan semua yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pejabat Wali Kota Salatiga yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga kepada Bapak Dr. Prasid Al-Hakim, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, santi santi salam kebajikan, srir astu prajabyah. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan izin beliau Bapak PJ Wali Kota tidak bisa hadir secara pribadi karena memang ada kegiatan yang bersamaan. Dan tentu tanpa menganggap kurang pentingnya acara hari ini, tanpa mengesampingkan pentingnya acara hari ini, beliau tentu berpesan, berharap agar kegiatan wisuda ini bisa berjalan dengan lancar, Stikes Arum dapat senantiasa mengembangkan institusinya, menghasilkan produk-produk lulusan yang profesional, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, saya berpakaian seperti ini, ya, dress code saya seperti ini, karena kebetulan hari ini 22 Desember adalah Hari Santri Nasional, Bapak Ibu sekalian. Nyaman bagi saya, pakai sarung, nggak pakai sepatu, pakai sandal juga boleh, Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya ya mohon izin, saya khawatir bisa jadi ini untuk pertama kalinya dari kami pemerintah itu dalam wisuda hadir dengan kostum seperti ini. Moga-moga ini bisa menjadi salah satu variasi di foto-foto wisuda khususnya untuk kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Ibu pendiri atau pembina Yayasan Arum, yang saya hormati Ketua Stikes Arum dan segenap Senat dan jajarannya, kemudian Ketua IAI, Ibu, Ketua PAVI, Ketua IBI, kemudian juga Bapak tadi sempat disebut dari Rektor Universitas Arum. Kemudian juga saya ucapkan selamat kepada segenap wisudawan. Adik-adik, saya pernah berada di posisi jenengan 20-25 tahun yang lalu. Saya bisa merasakan bagaimana ada rasa bangga, ada rasa beban tambahan, dan ada rasa galau juga sama adik-adik sekalian. Galau setelah lulus mau kemana gitu ya. Tapi percayalah adik-adik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya, cita-cita dulu itu sekedar pengen jadi dokter, melayani pasien. Yang terjadi sekarang, jarang melayani pasien, lebih banyak membahas kebijakan-kebijakan kesehatan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar dan doa. Prinsip hidup saya, tadi Bapak mungkin menarik kaitannya dengan roastingnya. Prinsip hidup saya, hidup itu seperti air mengalir. Kita hanya cukup dengan ikhtiar dan doa. Ya. Yang penting kita pastikan air itu tetap mengalir dengan jernih. Jadi tidak terkontaminasi oleh perilaku-perilaku yang ya tentu tidak sesuai dengan harapan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa hampa teman begitu hangat menggalakkan
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Bimo Widyo Andoko sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda yang ke-6 Sekolah Tinggi Kesehatan Arum. Atas nama Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yayasan, ketua, beserta para jajaran, dan juga seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arum atas terselenggaranya acara wisuda pada hari ini. Persembahan lagu oleh Paduan Suara Mahasiswa.
kepada Bapak Komarudin Sawaat, SHI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin doa kami pimpin menurut agama Islam, yang lain menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekusukan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum mengadakan upacara wisuda S1 dan D3 dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati selama mengikuti pendidikan di Stikes Ar-Rum menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa permohonan kami. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat. Penutupan sidang terbuka Senat oleh Ketua. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin,
Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sidang terbuka Senat dengan acara wisuda ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arum secara resmi ditutup. Senat Stikes Arum meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Senat Stikes Arum Salatiga meninggalkan ruangan upacara.